gitu ya. Jadi kami terinspirasi sama bapak ini, orang pintar ini. Dan orang pintar ini tiba-tiba berkata sama ayah saya, "Bapak, tahu tidak, anak bapak ini yang paling akhir, yang paling kecil saya, mewarisi titisan nenek moyang dari bapak, ilmu-ilmu. Bapak kelewat, anak bapak yang dapat." Nah, untuk kami sekeluarga itu bukan hal yang buruk. Bahkan kami merasa senang sekali. Saya merasa, wow, bisa jadi orang pintar dong gitu ya. Lalu dengan ritual yang sangat sederhana, ya, mandi kembang, diceplokin telur, diplok gitu ya, sama si orang pintar ini. Ritual yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba besok paginya saya punya kemampuan sihir, ya. Saya sudah dikasih mantranya. Saya mau praktekin aja. Saya coba dari jarak seperti ini misalnya ya. Saya ambil nih gelas ini. Saya gini aja. Gelasnya yang mendatangi saya. Gitu. Waduh. Hemat tenaga. Gak usah jalan gitu ya. Lalu cepat sekali ya. Ini peristiwa tahun 2001 di Bandung. Bulan Desember waktu orang sedang merayakan Natal, saya lagi menikmati kemampuan sihir ini. Ya. Saya dapat mantra lagi yang baru. Jadi setiap mimpi, ya, saya tidur mimpi saya ketemu sama orang, dikasih mantra, dikasih ilmu, bangun-bangun pengen langsung praktekin, gitu. Ya, saya bisa akhir tambah lagi kemampuan. Saya bisa sembuhin orang sakit. Ini sudah standar lah ya, sembuhin orang sakit. Jadi saya praktekin waktu di kampus. Saya waktu itu kuliah di Universitas Kristen Maranatha, ambil sastra Inggris. Saya angkatan 2000. Saya coba ke teman saya yang lagi sakit, saya taruh tangan saya, dia sembuh, wow, gitu ya, keren banget nih gitu ya, saya bisa sembuhin gitu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, saya sebetulnya tidak menyembuhkan, saya hanya pindahin sakitnya ke bagian tubuh yang lain, ya, karena ternyata iblis itu nggak pernah menyembuhkan, iblis nggak bisa nyembuhin Bapak Ibu Saudara, tinggal tunggu waktu aja sampai sakit itu muncul dari tempat lain. Ya. Jadi kalau orang datang dari orang pintar dukun, saya sembuh, bohong. Sebetulnya sedang itu dipindahin penyakitnya ke bagian yang lain. Ya, itu yang saya lakukan. Ya, lalu dapat lagi kemampuan yang baru. Saya bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, 1 detik gitu Bapak Saudara. Wow, cepat sekali. Mengedipkan mata dan ketika membukanya kembali, cepat sebut mantranya, langsung di tempat lain. Ya, wah asik ya, hemat ongkos bensin. Ibarat dari Bintaro ke sini tinggal gitu, sampai aja di tempat parkir gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, buat saya pergi gini ya, sedetik gitu, itu kayaknya keren banget. Tapi saya baru tahu di Timor ya, ada suku Alor namanya dan suku apa lagi di Ambon juga ada. Ternyata terbang-terbang kayak gini nih biasa saja buat mereka. Ya, ilmu-ilmu seperti ini biasa saja buat mereka, tapi buat saya waktu itu, aduh, keren sekali ya. Lalu bisa lagi saya punya kemampuan untuk bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, keluarga saya. Nah, Anda lihat Bapak Ibu Saudara, saya bermain-main dengan kuasa gelap. Saya bermain-main dengan dosa. Dan saya yang buka celah itu sendiri untuk iblis memporak-porandakan kehidupan saya. Ya. Dan setelah itu tahun 2002, tahun depannya, ya 2002 awal, saya sedang melakukan perjalanan pulang ke rumah dari kampus. Saya kaget, begitu saya masuk ke kamar saya lihat ada seorang pria duduk di kasur, gitu ya. Pria dengan tampang yang najis, ya, kulit yang pucat, bibirnya merah, terus nafasnya yang gitu ya, tatapannya betul-betul mengerikan, najis gitu ya. Lalu dia bilang gini, aku mau kamu jadi permaisuriku. Dan dia lanjutkan, saya mau kita berdua menjadikan Bandung berdarah. Saya langsung merinding, saya ketakutan, saya usir itu laki-laki dari kamar saya. Pergi kamu. Ya, bukan dalam nama Yesus ya, cuma usir biasa Bapak Ibu Saudara. Pergi kamu, gitu ya. Hilang dia. Tapi setelah dia hilang, saya langsung gak tenang, gelisah. Sampai kira-kira 4 hari kemudian,
ya. Ketika saya lagi di kampus, lagi jalan bersama dengan teman saya, seperti ada tangan yang besar mendorong saya dari belakang, dan saya dijedukan ke tembok. Gitu. Semuanya tertawa. Mereka pikir saya ini kejeduk gitu ya, nggak sengaja. Tapi saya tahu, saya ini bukan kejeduk, saya didorong. Gitu. Dan semakin lama semakin parah. Dijedukan ke sana, dijedukan ke sini, sampai akhirnya bonyok-bonyok, berdarah-berdarah, pecah pelipis saya di mana-mana, hidung retak, ya. Dan semuanya akhirnya melihat saya ini sebagai wanita yang sedang diganggu oleh iblis. Nah, ada satu waktu di kampus nih ya, di dalam kelas, Anda bisa cek ya, Bapak Ibu Saudara, di kampus Universitas Kristen Maranatha, kejadian tahun 2002, dan sampai sekarang saya masih akrab dengan dosennya. Waktu saya lagi duduk di depan di kelasnya, kan kalau di kampus tempat kursinya ada meja gitu ya untuk menulis ya. Tiba-tiba kursi itu melayang di tengah-tengah kelas, gitu ya, tengah-tengah perkuliahan. Teman-teman saya semua berteriak, mereka menghindari saya, sedangkan saya mencoba untuk turun dari kursi itu, tapi kursinya naik, sambil gini-gini nih, goyang naik terus makin kak. Lalu ada teman-teman saya yang pria memberanikan diri untuk maju dan menahan kursi itu, dan akhirnya saya bisa dengan susah payah keluar dari kursinya. Saya turun dan mereka lepaskan kursinya terus naik ke atas dan bang, menabrak ceiling, plafon ini. Lalu dosennya terdiam dan berkata, "Oke, mari kita semua pulang." Ya. Kelas diberhentikan saat itu juga, semuanya pulang dan pembicaraannya sampai kemana-mana, akhirnya sampai ke rektor. Wah, heboh sekali waktu itu. Dan rektor bahkan sampai memberikan saran kepada setiap dosen, sekarang sebelum mulai kuliah, ajak semua murid untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan yang masing-masing, gitu ya. Jadi sangat parah waktu itu dan sangat gempar. Dan ada satu waktu Bapak Ibu Saudara, di kulit saya waktu itu muncul kayak panas. Saya rasa kayak dibakar. Lihat tangan saya yang sebelah kiri ini. Lalu tiba-tiba kan kayak ada luka kering. Tulisannya Bapak Ibu Saudara, Satan. Oke. Waktu itu pendoa syafaat di satu gereja bawa handycamnya, dia rekam gitu tulisan ini, Satan, sampai goyang-goyang gini. Gemeteran ya. Dan bukan hanya keluar di tangan saya yang sebelah kiri, di bagian tubuh saya yang lain, Satan. Jadi kayak apa ya? Kayak sapi yang dicap gitu. Dan luka bakar gitu ya. Sampai di wajah saya juga ada. Parah sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa lihat apa yang terjadi ketika kita coba main-main sama kuasa jahat. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengerikan yang saya alami waktu itu oleh karena kebodohan saya sendiri gitu ya. Tetapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang sangat dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya bahwa kalau ada orang berkata, ini adalah cara Tuhan supaya kamu sekeluarga bertobat. Saya nggak percaya itu lah Bapak Ibu Saudara. Ya, kayaknya Tuhan kurang kreatif bikin saya menderita dulu baru saya bertobat. Ya, dan saya tahu adalah yang saya percaya ini terjadi gara-gara kesalahan saya sendiri. Titik. Namun walaupun saya salah, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa membuat semua yang buruk menjadi baik. Dia membuat yang rusak menjadi mulia. Dan di situ saya melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan dahsyat sekali. Dalam keadaan yang sangat parah, saya tiba-tiba kena buta, saya kena bisu, saya kena tuli. Saya bahkan lumpuh kaki sebelah kanan. Orang hidup kayak nggak hidup. Orang nggak hidup tapi ya hidup juga. Nggak jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, habis-habisan saya diinjak-injak oleh si iblis. Lalu Tuhan ternyata memanggil anak-anaknya untuk berdoa. Jadi waktu itu di Bandung Bapak Ibu Saudara, gereja-gereja berkumpul berdoa untuk satu jiwa ini. Ya, jadi saya hasil doa Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, "Om, Tante,
Saya dengar tentang anak om dan tante, kami dari gereja ini, kami dari gereja ini, dari persekutuan ini, persekutuan itu, dari komunitas ini, komunitas itu. Pokoknya banyak sekali anak-anak Tuhan datang ke rumah saya berdoa untuk saya. Kumpul di sana. Di situ saya melihat orang, kalau ada lagu masih ingat ketika saya cerita, saya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, 1 detik itu, ya. Akhirnya iblis pakai. Nah, saya tiba-tiba nih, ya, di kamar mandi di rumah saya hilang, ya, saya hilang. Saya lagi mandi, setelah selesai mandi saya tiba-tiba kok ada tempat lain. Saya di mana ini gitu. Dan kejadian itu berulang-ulang kali sampai akhirnya saya masuk ke stasiun radio di Bandung namanya Maestro. Ada anak hilang terakhir pakai baju warna ini, warna itu gitu, berkali-kali hilang, ya. Sampai akhirnya polisi juga turun tangan waktu itu cari saya. Dan ketika saya ditemukan kembali, Bapak Ibu Saudara, maklum ya, orang tua saya waktu itu masih belum mengerti, sampai ayah saya bilang gini, Lala, kalau kamu hilang lagi, si imannya hilang lagi nih, kalau kamu hilang lagi, papa mama taruh kartu nama di kantong celana sebelah kanan kamu, ya, set gitu ya. Pokoknya tiba-tiba kamu ada di tempat yang kamu gak kenal. Nah, kamu datangi orang yang mukanya baik-baik, ibu-ibu lah, kasih tahu, Bu, saya tolong antar ke tempat ini, Bu, ini alamatnya. Kalau misalkan mereka butuh biaya transportasi, papa mama kasih uang di kantong celana sebelah kiri. Jadi udah perfecto rasanya gitu ya. Dan ternyata betul hilang lagi, hilang berkali-kali lagi. Nah, sampai yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya ditemukan di daerah Lembang, kira dibawa ke kampus saya di Universitas Kristen Maranatha. Dan siang hari itu saya dijemput oleh ayah saya, ibu saya, sama om saya. Sudah didoakan, lalu masuk ke mobil. Saya udah lelah, badannya udah capek, gak karuan, ya. Saya duduk di belakang bersama dengan ibu saya yang nyetir om, papa saya duduk sebelahnya. Nah, itu siang hari ibu saya izin dari kantor untuk melihat keadaan saya, ya kan. Dibawa lagi ke kantor untuk ibu saya melanjutkan kerja. Jadi mama turun, naik ke atas. Perjalanan dilanjutkan ke rumah. Akhirnya saya sendiri, ya, yang duduk di belakang, ya. Di tengah-tengah perjalanan, ayah saya bertanya, Lala, mau makan tidak? 3 kali saya ditanya, saya nggak jawab. Sampai akhirnya papa saya lihat ke belakang, saya udah hilang di mobil. Aduh, andaikan ayah saya ada di sini, gitu ya. Anda pasti bisa lihat mukanya seperti apa ketika saya cerita ini lagi. Gitu. Dia lihat hilang anaknya di tengah-tengah perjalanan. Nah, pada waktu itu, saya tiba-tiba sadar ada di tempat lain. Bukan di mobil, tapi saya ada di dalam rumah. Rumah yang besar, rumah yang mewah. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang, ya, yang kayak tangan menyembah begini. Dan mereka berkata, Ratu, Ratu. Ya. Setelah itu ada pintu tuh di depan sana, terbuka pintunya. Ada laki-laki datang mendekati saya. Pada saat dia berjalan mendekati saya, orang-orang ini langsung balik badan dan berkata, Tuan, Tuan. Sudah sampai di depan saya bingung, ini di mana? Tempat apa ini? Saya ketakutan. Laki-laki itu sudah sampai di depan saya dan dia berkata, mungkin kamu lupa sama saya, tetapi hari ini kamu akan kujadikan permaisuriku. Saya langsung diangkat sama dia, ditaruh di pundaknya nih. Apa ya bahasa? Dipanggul, ya. Dipanggul, jadi saya ngelihat punggungnya nih, ya, dibawa begini. Dibawa ke ruangan yang gelap. Diposisikan duduk di sebelah dia dan dirangkul seperti ini. Saya lihat orang-orang yang tadi udah ganti baju, pakai baju hitam-hitam. Dan pria yang di sebelah saya ini, ya, dia berkata, mulai. Dan ketika dia udah bilang mulai, saya lihat orang-orang itu langsung melakukan ritual yang mengerikan. Saya lihat ada darah bercipratan di mana-mana. Saya lihat ada ritual yang najis. Pokoknya mengerikan sekali. Lalu si pria ini ambil wajah saya gini. Saya jadi berhadapan dengan dia, betul? Berhadapan dengan dia. Dan dia saat itu langsung berubah.
Yang tadi mukanya kayak kita manusia gini ya, walaupun mengerikan. Tiba-tiba saya lihat, mulutnya langsung maju. Kepalanya langsung membesar. Dia langsung gemeteran gini. Saya melihat dia berubah di depan saya, tepat di depan saya. Jadi binatang. Jadi setan beneran. Setelah itu saya langsung diangkat, saya ditaruh ada kayak altar. Saya diangkat, saya ditaruh di situ. Ditekan bagian dada saya, ditekan seperti ini, dan dia langsung buka kancing kemeja saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, saya bisa ada di sini karena siapa? Kalau bukan karena Yesus, tidak mungkin. Saya sudah ada di sana loh. Saya sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan dia sedang membuka kancing kemeja saya. Saya nggak tahu mau diapain. Tapi tiba-tiba, pada waktu dia sedang membuka kancing kemeja saya langsung ingat ada orang berdoa. Tiba-tiba ingat aja, panggil Yesus. Panggil Yesus. Saya langsung teriak, Yesus! Walaupun aku mungkin lupa sama engkau, tapi engkau gak lupa sama saya. Saya langsung teriak gitu aja. Saudara, apa yang terjadi? Saya tiba-tiba sadar sedang duduk senderan di warung. Di depannya jalan raya. Agak sepi sih gitu ya. Terus saya langsung kaget. Saya langsung berdiri gini. Di mana nih? Ya. Terus saya coba lihat di dalam warungnya. Orang yang jaganya sedang tidur. Saya langsung mata saya masih kabur. Saya kucek-kucek mata saya gitu ya. Supaya lebih jelas, lebih fokus. Dan saya lihat kancing kemeja saya terbuka. Artinya apa? Yang tadi itu bukan mimpi. Itu betulan. Saya langsung tutup lagi semua. Dan seketika itu yang saya ingat cuma apa? Yesus. Karena ketika saya panggil Yesus, saya keluar ya. Saya nggak ngerti apapun itu yang terjadi, tapi saya cuma satu aja ingat, nama Yesus. Saya langsung berlutut di jalanan. Saya panggil Yesus, Yesus tolong saya. Teriak-teriak nggak tahu, saya nggak peduli orang lihat saya kayak gimana. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, pertama kali dalam hidupku loh Pak, Bu, Saudara, saya dengar namanya, suaranya yang lembut. Saya nggak pernah tahu kalau Tuhan ternyata bisa bicara loh sama anak-anaknya. Dan suaranya itu penuh kasih, berotoritas. Dia berkata begini, anakku Lala, orang tuamu saat ini sedang berdoa di GSJA Jalan Jenderal Sudirman. Pergilah ke sana. Nah, salah satu gereja yang berdoa untuk saya waktu itu GSJA. Dan hari itu tepat ada doa. Ya ada doa. Nah, saya pada waktu dengar suara saya langsung gini, halo, masih polos ya kan? Halo, Tuhan, ya. Tapi bagaimana cara saya ke sana Tuhan? Teriak-teriak di jalan gitu. Gimana cara saya ke sana Tuhan? Tuhan kembali menjawab, aku menyertaimu. Nah, saya ingat GSJA Sudirman, udah itu aja. Nah, saudara, saya lari deketin angkutan umum ya, angkutan umum. Ada apapun itu angkutan umum saya datangin. Ya, saya bilang, Pak, GSJA Sudirman. Ya tentu lah ya, mungkin sopirnya nggak tahu GSJA. Paling nggak dia tahu Sudirman lah ya. Nah, dia, oh ya naik yang itu, Neng, naik yang itu gitu ya panggilannya waktu itu kan. Nah, Anda penasaran tidak gimana cara saya bayar angkutan umum itu? Saya ingat dikasih uang oleh orang tua saya di saku celana sebelah kiri. Jadi makanya saya bisa bayar gitu ya. Jadi nggak ada yang kebetulan. Nah, perasaan campur aduk. Nggak karuan. Sampai akhirnya saya salah terima informasi harus turun di mana. Lalu lanjut naik nomor berapa, mobil yang nomor berapa, warna apa. Akhirnya saya nyasar udah gak punya uang lagi untuk bayar. Mau gak mau turunlah. Nangis saya di jalanan. Hujan deras tiba-tiba. Saya bilang, aduh udah deh ini kacau. Saya gak tahu di mana. Tapi ketika lihat ke sebelah kanan ada pelang tulisannya GSJA Sudirman. Saya sudah sampai Bapak Ibu Saudara. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya langsung lari masuk ke gereja itu. Saya lihat di lapangan parkirnya, halaman parkirnya ada mobil yang tadi siang jemput saya. Itu udah malam. Ada om saya di situ dan dia kaget melihat saya. Dia bilang, Lala, cepet kamu ke atas. Sedang berdoa mereka. Nah, saya udah nggak pikir-pikir banyak. Saya langsung masuk ke gereja itu. Itu gerejanya tuh ruko, jadi lantai 2 ruang ibadahnya. Saya naik ke atas walaupun udah capek. Saya buka pintu ruang ibadahnya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat mulai dari gembala, keluarga gembala, jemaat, orang tua saya, semua sedang begini. Yesus, tolong
tolong selamatkan anak kami. Yesus, kembalikanlah pada kami. Tanpa mereka sadar, saya sudah ada di ruang ibadah itu. Firman Tuhan berkata, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Haleluya. Dan ketika mereka sadar saya sudah sampai di ruang ibadah, mereka langsung datang memeluk saya. Yang main keyboard itu adalah dosen saya, dia juga udah gak tahan pengen peluk saya, pengen selesaiin main pianonya gitu ya. Jadi karena mereka sukacita sekali saya selamat sampai di tempat itu, gak tahu gimana caranya. Setelah ibadah selesai, ibadah doa itu selesai, saya dibawa turun ke bawah. Saya dipegang sebelah kanan oleh ibu saya, sebelah kiri oleh dosen saya. Sampai ke bawah. Bapak Ibu Saudara, saya lihat ada sinar yang begitu luar biasa. Di dalam sinar itu ada seorang pria. Dan saya lihat ini jemaat udah siap-siap nih jagain saya. Mau masuk mobil biasanya susahnya bukan main. Biasanya iblis itu suka manifestasi gitu ya. Jadi mereka udah siap-siap gini nih. Mesin mobil udah dinyalain. Jadi kalau udah dekat di mobil saya dimasukin gitu ya. Tutup pintu, ngeng gitu ya, selesai gitu ya. Mereka udah siap-siap nih. Om saya juga udah siap-siap, ayo udah ngeng gitu ya. Tetapi saya bilang sama mama saya, Mama, Cici ya, dosen saya lihat ada laki-laki di situ. Dia tersenyum, mukanya baik banget. Nah, maklum Bapak Ibu Saudara, waktu itu kisah saya setiap hari setan melulu. Setan. Jadi dosen saya bilang gini, Lala, usir dia dalam nama Yesus gitu. Saya langsung, pergi kamu. Saya kasih muka paling jelek, dalam nama Yesus gitu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Dia malah tersenyum dan dia buka tangannya. Dia bilang gini, anakku, aku mengasihi engkau. Hei, ini suara yang sama yang saya dengar tadi di jalanan, yang bilang, anakku, orang tuamu sedang berdoa di GSJA. Ini suara sama ini. Dan dia berjalan mendekati saya dengan wajah penuh senyum. Berjalan mendekati saya. Wah, cahayanya luar biasa. Sinarnya gitu ya, penuh dengan kemuliaan. Nah, sekarang saya bisa ngomong bilang penuh dengan kemuliaan. Dulu kan gak ngerti gitu ya. Tapi saya begitu terpesona dan sangat ganteng, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ketika sudah di depan saya, ya, saya sampai mendongakkan kepala karena tinggi. Pria ini berlutut di depan saya sehingga akhirnya mata saya bisa sedikit sejajar sama dia. Dia ambil tangan saya yang sebelah kanan, dia ambil tangan yang sebelah kiri, dibentuk seperti ini. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, setelah dia usap wajah saya bebas dari kuasa si jahat. Saya lepas dari kuasa iblis. Dan semua jemaat orang tua saya di situ semua pada bersuka cita. Pertemuan saya dengan Yesus Kristus pada malam hari itu memberikan kelepasan dalam kehidupan saya. Dan Tuhan memberikan saya wibawa, keberanian. Dan akhirnya saya nggak jadi anak-anak yang ketakutan lagi. Karena saya tahu ketika Yesus datang, saya dilepaskan. Kuasa iblis semua tumbang. Ya, saya dimerdekakan. Saya dibebaskan. Saya disembuhkan, saya dipulihkan. Itu Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan boleh tambah lagi berapa? Sampai jam berapa? Boleh? Oke. Siap. Oke, Bapak Ibu Saudara. Setelah sudah berapa bulan setelah peristiwa itu, ya, saya mau coba habiskan semuanya nih ya. Biasanya kesaksian saya dibagi dua part gitu ya, tapi saya akan coba habiskan hari ini. Jadi setelah berapa bulan peristiwa itu saya dijujulin sama firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan. Disuruh belajar memuji, menyembah, disuruh hafalin firman Tuhan. Nah, beberapa bulan kemudian Bapak Ibu Saudara, satu siang saya istirahat. Saya tiba-tiba ngerasa lagi, rasa takut. Kok kayak saya ngerasain setan lagi ya? Saya langsung berdoa. Waktu itu saya sudah dapat karunia berbahasa roh. Saya berdoa di dalam bahasa roh, ya. Dan tiba-tiba
ada mata di depan saya, mata merah. Dan dia berkata, aku mau kamu hari ini datang ke hotel. Lalu saya tahu, ya binatang ini lagi gitu ya, si Lucifer lagi gitu kan ya. Ini yang orang-orang katakan kepada saya, ini namanya Lucifer. Saya berkata sama dia, pergi kamu dalam nama Yesus. Nah, kali ini dia betul-betul hilang. Saya langsung lega. Aduh Tuhan, terima kasih, dia hilang. Saya berdoa di kamar setelah itu. Dan tiba-tiba saya dengar suaranya lagi. Suara Tuhan yang begitu merdu, penuh kasih dan berotoritas. Anakku Lala, pergi datangi dia di hotel itu. Dan lihat aku yang berperang bagi kamu. Saya kaget. Tetapi kasih Tuhan mendominasi segala perasaan saya dan pikiran saya. Sehingga akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan, aku yakin ini yang terakhir, gak akan ada lagi. Saya berdoa, saya terus, bahkan saya menangis. Dan ketika saya membuka mata, ada cahaya, saya lihat di depan saya, ada malaikat. Ya. Malaikat dalam rupa wanita. Malaikat gak punya jenis kelamin ya Bapak Ibu Saudara. Tapi dia menunjukkan saya, muncul di depan saya dengan rupa wanita. Dan dia berkata seperti ini, Lala, di kamar kamu ini ada berlaksa banyaknya tentara sorga. Pergi ke hotel itu dan lihat Tuhan yang berperang bagi kamu. Saya muter gini, mana ya gitu ya. Gak ada tuh gitu saya lihat. Lalu dia hilang ya. Saya keluar kamar, saya kasih tahu sama ayah saya. Saya bilang gini, Papa, anterin aku ke hotel ini Pak. Mau ngapain? Saya mau ketemu setan. Langsung Papa saya, tidak boleh ya. Akhirnya dengan proses yang cukup lama, akhirnya Papa saya mau. Ya, kami berdoa, ayah saya menangis sambil berdoa. Akhirnya masuk mobil dan ayah saya cuma bilang gini, Tuhan, dia anakmu. Aku percaya dia anakmu, engkau yang jaga. Papa saya nyetir sama masih nangis. Ya, dan tapi belum ke hotel. Kami mampir dulu ke kantor mama saya. Nah, ini yang lebih susah lagi. Ya, saya mau minta restu dari mama, doanya juga gitu. Mama turun dari kantor, masuk ke mobil, ada apa gitu. Ma, saya mau ketemu setan gitu. Mama lebih nggak mau lagi. Nggak boleh, jangan gitu ya. Tapi akhirnya dibantu oleh ayah saya. Udahlah, kita percaya aja, taat aja. Kita nggak ngerti, taat aja sama Tuhan. Apa yang terjadi kita percaya Tuhan yang jaga. Berdoa lagi bertiga, menangis di dalam mobil. Mama kembali lagi kerja. Setelah itu kami ke kantor, kami ke hotel. Ya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bayangkan gimana perasaan ibu saya. Dalam keadaan apa itu hatinya, harus lanjut kembali bekerja. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang memelihara anak-anaknya. Sampai di hotel itu Bapak Ibu Saudara, saya turun. Saya bilang, Papa nanti jemput saya ya. Saya percaya saya masih hidup nanti gitu ya. Papa saya langsung kembali mengemudikan mobilnya dan saya masuk ke dalam hotelnya. Masuk ke hotel, saya terus berbahasa roh. Udah gemeteran, keringat dingin, ada apa nih ya gitu. Saya duduk di lobi, di kursi, di sofanya. Saya berdoa berbahasa roh. Saya percaya Yesus kau ada di sini. Tiba-tiba ada yang noel saya, Ibu Lala. Saya kaget, kirain setan, bukan, ternyata manusia gitu ya. Dan dia bilang gini, maaf Bu, Ibu ditunggu di restoran di bawah, ya ikuti saya gitu. Saya jalan ikuti dia, terus berbahasa roh. Dia sampai yang bingung, apa sih ini orang gitu ya. Ya, saya masuk ke restoran itu, ternyata mereka sudah booking satu ruangan VIP room, ya. Nah, saya masuk ke situ. Ditutup pintunya, ada meja bundar dengan 8 kursi. Saya duduk di kursi nomor 1, Bapak Ibu perhatikan ya, kursi nomor 1. Kursi nomor 2, 3 sebelah saya ya. 4, 5 berhadapan, 6, 7 dan 8 yang di depan saya. Tiba-tiba ada orang masuk, 4 orang. Ya, saya lihat, mereka ini dari luar negeri nih, bule gitu ya. Ya. Dan mereka memperkenalkan diri dari Eropa lah gitu ya. Lalu mereka duduk di kursi nomor 4, 5, 6, 7. Gak ada yang duduk di kursi nomor 2, 3 samping saya. Nah saya bingung, siapa mereka ini gitu ya. Lalu mereka memperkenalkan diri, mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi atau jabatan di gereja setan. Ya, mereka bilang dari daerah Eropa. Jadi lumayan lah Bapak Ibu Saudara. Saya sastra Inggris di Universitas Kristen Maranatha, lumayan bisa nyambung dikit pas ngomong sama mereka gitu ya. Jadi mereka bilang,
tolong pertimbangkan untuk ikut kami, ya. Karena sepanjang sejarah, pada saat Tuan kami Lucifer mau meminang seorang wanita, tidak pernah gagal. Kamu salah satunya yang gagal. Pertimbangkan, gitu ya, untuk ikut. Mereka nggak banyak ngomong, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung bilang gini, saya paling nggak tahu lah ya satu kata ini, repent, bertobat, repent in the name of Jesus, segitu aja. Gaya banget ya. Saya nggak tahu banyak kata-kata Alkitab waktu itu, masih belajar banget, saya cuma tahu repent. Mereka bicara lagi, saya bilang repent, bertobat, gitu ya. Nah, tiba-tiba saya mulai ngerasain ada atmosfer yang mengerikan. Saya ngerasain, ya, si setan itu ada di sini nih, gitu ya. Terus mejanya gemeteran, bergetar, gitu ya. Mejanya bergetar dan saya gemeteran badannya. Saya langsung berdoa lagi, bahasa roh. Saya Tuhan kau ada di sini, Tuhan kau ada di sini. Begitu saya buka mata, saya lihat si setan itu, binatang itu lagi di sebelah saya, lagi begini, lagi ngelirik saya gini. Saya langsung gini, ya dia di sini, gitu kan. Tapi dia berjalan, duduk tepat di depan saya, kursi nomor 8. 4, 5, 6, 7, 8 penuh. Kursi nomor 2, kursi nomor 3 kosong. Dan dia langsung berkata sama saya. Dia bilang gini, aku mau kamu jadi permaisuriku. Dia mulai gombalin saya, gitu ya. Tapi saya langsung potong aja. Dalam nama Yesus, kamu sudah kalah. Pokoknya gak boleh lah dia ngomong sama saya. Saya potong-potong dia. Dan dia langsung berdiri. Dia menembus itu meja dan langsung cekik saya sampai kursi saya yang saya duduki mundur ke belakang, ya. Tiba-tiba saya dengar di dalam hati, anakku, lepaskan tanganmu, aku yang berperang bagi kamu. Saya lepas tangan saya dan saya lihat tangannya Lucifer terlepas dan bahkan terpelintir. Dia terpental ke belakang dan saya lihat, ada apa nih, kenapa dia terpental? 4 orang itu juga kaget, ada apa nih terpental? Tiba-tiba Tuhan bukakan penglihatan saya. Ada 2 malaikat besar kanan kiri saya sedang berdiri. Saya mikir, oh mungkin itulah alasannya kenapa kursi 2 dan 3 kosong. Sudah di booking sama malaikat. Dan dari belakang saya lihat ada cahaya. Ada banyak sekali tentara sorga, malaikat berjajaran berdiri di belakang saya. Dan di tengah-tengah malaikat yang berjajar itu ada satu kepala yang nongol gini. Kasih jempol. Oh, ini malaikat yang di kamar saya. Lepas itu saya langsung berdiri. Langsung Lucifer tiba-tiba berdiri lagi dan dia bilang, belum berakhir di sini. Dia hilang. Saya nggak peduli Lucifer mau bilang belum berakhir, belum selesai. Tapi yang saya tahu, ada pribadi di kayu salib yang berkata, sudah selesai. Iblis sudah kalah, kutuk sudah dikalahkan, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Dia. Haleluya. Setelah itu saya ditoel sama si malaikat. Sudah cukup waktumu. Saya mau keluar, tiba-tiba saya berhenti, saya balik badan gini lagi. Repent, masih belum puas, ya. Lalu ditoel lagi sama malaikat. Sudah. Ayo pergi keluar. Saya keluar berpapasan sama satpam yang turun ke bawah. Karena waktu itu agak bising, ya. Mereka mau tanya ada apa. Saya lari ke atas. Saya ke lobi dan ternyata hotel ini bersebelahan dengan mall di Bandung, ya. Dan ada lorong kecil yang mempermudah pengunjung hotel bisa ke mall itu. Nah, saya lari sampai di lorong kecil itu dan saya beristirahat. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak percaya apa yang terjadi. Tiba-tiba malaikat-malaikat itu berdatangan kembali dan mereka berkata, Lala, sampaikan kisah ini kepada orang-orang yang kamu temui dan katakan pada mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Setelah itu malaikatnya langsung begini, mari sebelum Lala kembali ke keluarganya, kita nyanyikan pujian kesukaan Lala. Mereka langsung ambil suara, malaikat-malaikat itu. Bagus sekali. Lalu saya dengar ada suara musik. Saya bingung, penasaran lagu apa yang mereka nyanyikan. Lalu mereka nyanyi gini, Yesus terlebih besar,
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Saya mengajak Bapak Saudara untuk pejamkan mata.